Eh, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, moderator Dr. Syifa Rahmani, spesialis mata. Yang saya hormati, para narasumber, Dr. Andrew Masilian Nok, spesialis mata konselem MKes, Dr. Budiman, spesialis mata konselem MKes, serta seluruh peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat berjumpa secara virtual dalam webinar hari ini. Kelainan refraksi seperti miopia, hipermetropia, astigmatisme, dan presbiopia mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia dan dapat menurunkan kualitas hidup penderitanya. Selain teknik bedah refraktif konvensional seperti LASIK dan PRK, teknik bedah refractive lens exchange atau bisa disebut dengan RLE dan implantable collamer lens atau ICL kini semakin berkembang sebagai alternatif yang efektif, terutama untuk pasien dengan tingkat kelainan refraktif yang ekstrim atau kondisi khusus yang tidak memungkinkan untuk menjalani laser koreksi konvensional. Perkembangan terbaru dalam teknologi ICL dan RLE telah meningkatkan efikasi dan keamanan kedua teknik ini, menjadikannya alternatif yang semakin menarik bagi dokter spesialis mata. Dengan mengadopsi teknik RLE dan ICL, para dokter dapat menawarkan lebih banyak pilihan perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individual pasien. Webinar ini diselenggarakan untuk membantu para dokter spesialis mata memahami lebih dalam tentang aplikasi klinis dan teknik bedah refraktif RLE dan ICL. Indikasi yang tepat serta resiko dan manfaat dari masing-masing prosedur diharapkan melalui pemahaman yang mendalam dan diskusi interaktif dalam webinar ini, dokter spesialis mata dapat memberikan solusi yang lebih optimal dan tepat sasaran bagi pasien mereka. Dengan judul webinar hari ini yaitu Recent Advances in Refractive Surgery. Acara ini diselenggarakan oleh Bandung Eye Center Group bekerja sama dengan LP3S ID dan Kementerian Kesehatan dan disponsori oleh PT Kalbe Farma Tbk. Izinkan saya Irfan F. Darmawan untuk memandu jalannya acara pada hari ini. Baiklah, kita mulai kegiatan webinar hari ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya menyampaikan tutorial pembelajaran melalui Pelatara Sehat. Baik, kami informasikan kepada seluruh peserta webinar, setelah semua diskusi selesai akan ada post-test kegiatan webinar pada halaman Pelatara Sehat. Dan perlu diketahui juga bahwa nilai post-test akan mempengaruhi kelulusan dalam memperoleh sertifikat SKP Kemenkes. Harap mengikuti Zoom sampai selesai karena kami akan membantu sampai tahap pengisian post-test pada Pelatara Sehat. Baik, kami informasikan bagi seluruh peserta webinar diharapkan untuk dapat membuka akun Satu Sehat SDMK seperti pada layar. Lalu setelah itu eh, tampil pada layar berikut, klik ke Pelatara Sehat. Setelah masuk akun Pelatara Sehat, klik ke pembelajaran. Sedang memproses. Setelah masuk dan setelah terhubung ke Pelatara Sehat yang muncul pada display, maka dapat mengklik pembelajaran baru yang Anda ikuti dengan judul Recent Advances in Refractive Surgery. Boleh langsung diklik. Akan muncul tampilan pada display. Lalu selanjutnya mulai belajar. Oke. Jika sudah klik mulai belajar itu tuh kita akses bisa dimulai pada pukul 9. Jadi eh, untuk para peserta eh, menyimak dulu materi yang akan disampaikan. Lalu jika ada bingung atau terdapat kendala dapat menghubungi panitia WhatsApp admin di 081910141516 atau dapat juga menghubungi 082120992021. Lalu selanjutnya saya akan membacakan tata tertib selama webinar berlangsung. Pastikan koneksi internet
Anda cukup cepat dan stabil untuk mengikuti pembelajaran via Zoom dan Pelataran Sehat atau LMS. Untuk membuka Pelataran Sehat atau LMS, peserta disarankan menggunakan PC atau laptop dengan browser Google Chrome. Bagi peserta yang masih belum mendapatkan akses belajar di Pelataran Sehat LMS atau belum terundang, dimohonkan untuk fokus terlebih dahulu mengikuti webinar via Zoom. Dan silakan menghubungi admin BEC Group di nomor 082 120 992 021. Pembelajaran via Pelataran Sehat LMS akan dipandu oleh MC saat acara berlangsung. Selama acara, diwajibkan sound Anda dalam keadaan mute. Kolom chat dapat bertanya yang berkaitan dengan materi saja. Jika ada kendala saat mengikuti acara ini, silakan hubungi admin BC di nomor 082 120 99 2021. Baiklah, kita berlanjut ke acara selanjutnya. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan moderator yang akan memimpinnya jalan diskusi kita pada hari ini, yaitu Dr. Syifa Rahmani, spesialis mata. Beliau adalah dokter spesialis mata di Rumah Sakit Mata Bandung Eye Center. Beliau menempuh pendidikan dokter umum dan dokter spesialis mata di Universitas Pajajaran. Kami persilahkan kepada Dr. Syifa Rahmani, spesialis mata, untuk memimpin acara diskusi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Profesor, Dokter, dan rekan sejawat sekalian yang telah hadir dalam webinar dengan tajuk Recent Advance in Refractive Surgery. Terima kasih saya ucapkan kepada Bandung Eye Center yang telah memberikan saya kepercayaan dan kesempatan untuk menjadi moderator pada kali ini. Pada webinar kali ini, kita akan kupas tuntas mengenai terapi bedah refraktif untuk mengurangi bahkan menghilangkan kelainan refraksi bersama dua narasumber ahli berpengalaman dan juga ternama di bidang bedah refraktif, yang kini telah hadir di tengah-tengah kita. Baiklah, rekan-rekan sejawat sekalian, mari kita mulai materi pertama kita hari ini yang akan dibawakan oleh Dr. Andrew Maximilian Hanoh, spesialis mata konsultan Magister Kesehatan dengan topik Refractive Lens Exchange Beyond LASIK. Sebelumnya saya izin membacakan CV beliau. Dr. Andrew Maximilian Hanoh, spesialis mata konsultan Magister Kesehatan, menyelesaikan studi kedokteran spesialis mata dan magister di Universitas Pajajaran. Beliau menyelesaikan ICO Fellowship in Cataract Surgery di Arafin Eye Hospital Madurai, India di tahun 2014 dan International Training Workshop on Cataract Prevention and Treatment di Ayer Eye Hospital Group Changsha, China juga di tahun 2014. Saat ini beliau bekerja sebagai konsultan katarak dan bedah refraktif di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, Departemen Ilmu Kesehatan Mata, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, dan Bandung Eye Center. Silakan kepada Dr. Andrew, kami persilahkan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Ya, silakan, Dokter. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi, Dokter. Apa kabarnya, Dok, pagi ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Bagaimana kondisinya, Kabar? Alhamdulillah sehat Baik. juga, Dok. Ya, baik, sudah siap, Dok, untuk membawa materi hari ini, Dok? Insya Insya Allah. Allah. Baik, kepada dokter saya persilahkan untuk mulai materinya ya, Terima Dok. kasih, Dr. Siva. Izin bergeser ke tengah sini ya. Baik, selamat pagi teman sejawat semua. Pagi ini kita akan bahas topik tentang bedah refraktif. Akan ada dua pembicara dan saya akan lakukan pembicaraan tentang refractive lens exchange beyond LASIK. Um, Next. Mungkin bisa back dulu satu slide. Baik, saya tidak ada konflik of interest dari materi-materi yang saya tampilkan di sini. Nah, sebelum kita memahami tentang bedah refraktif, kita perlu tahu dulu bedah refraktif itu, refraktif error itu apa dan berapa besar sih dampaknya.
Jadi refractive error itu angka kejadiannya itu berbeda-beda di setiap negara. Indonesia itu hampir 50%. Dan data di tahun 2020 ternyata kelainan refraktif ini terjadi pada sekitar 1 dari setiap 3 orang. Dan prediksinya di tahun 2050, 1 dari setiap 2 orang itu memiliki kelainan refraksi. Jadi dampaknya sangat besar ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kelainan refraksi? Kita bahas dulu sedikit tentang status refraksi dari mata. Jadi pada pasien yang tidak memiliki kelainan refraktif, kita sebutnya pasien tersebut emetropia. Dan pasien dengan kelainan refraktif kita sebut dengan ametropia. Ametropia ini bisa berupa 3 hal, miopia, hypermetropia, atau astigmatisme. Pada kondisi emetropia, jadi pada saat kita melihat objek yang jauh, lebih dari 5-6 meter, sinar dari objek tersebut itu akan berjalan paralel di depan mata kita, lalu sinar itu nanti akan mengenai kornea, lalu juga akan mengenai lensa mata kita. Di 2 objek ini, di 2 jaringan ini, sinar itu selain diteruskan, dia mengalami pembelokan atau direfraksikan. Dan pada orang yang normal atau kita sebut emetropia, fokusnya itu akan tepat di retina, objek yang dilihat itu jelas. Pada kondisi myopia, sinar tadi tidak difokuskan di retina, tetapi di depan dari retina. Sehingga apabila ingin melihat lebih jelas, dia perlu dikoreksi dengan lensa sferis negatif. Pada kondisi hypermetropia kurang lebih kebalikannya. Sinar itu difokuskan di belakang dari retina, dibutuhkan lensa sferis positif agar sinarnya bisa fokus ke retina. Pada kondisi astigmatisme, sinar itu pada setiap meridian itu difokuskan di tempat yang berbeda, sehingga hanya meridian tertentu yang perlu kita fokuskan. Dalam hal ini kita akan gunakan lensa silindris. Nah, pada saat kita melihat jauh, itu digambarkan oleh gambar yang di atas. Pada saat yang tadi kita sudah bahas, pada gambar yang di bawah itu adalah kondisi pada saat kita melihat dekat. Pada saat objeknya dekat, sinar itu akan berjalan divergen, maka supaya sinar tersebut tetap fokus di retina, lensa mata kita itu harus berakomodasi atau mencembung, begitu ya. Nah, kondisi ini itu biasanya masih terus bisa berfungsi dengan baik sampai umur sekitar 40 tahun. Di atas 40 tahun, kemampuan lensa berakomodasi itu berkurang, sehingga biasanya pasien mulai ada gangguan pada saat melihat dekat. Nah, bagaimana tata laksana terhadap kelainan refraktif tersebut? Bisa kita bagi menjadi 2, non-surgical atau surgical. Non-surgical itu seperti yang tadi kita bahas, bisa menggunakan lensa, baik berupa kacamata ataupun lensa kontak. Sedangkan terapi surgical ini biasanya dipilih pada pasien-pasien yang ingin mengurangi atau melepaskan ketergantungan terhadap alat bantu. Tindakan bedah ini bisa kita bagi 2, apakah difokuskan ke kornea mata kita atau difokuskan ke lensa. Karena seperti tadi dijelaskan, 2 jaringan inilah yang paling berperan terhadap status refraksi dari bola mata. Nah, kalau kita lakukan di kornea, itu lokasinya tadi di bagian paling depan, itu berupa laser vision correction. Jadi LASIK, SMILE, PRK, itu kita lakukan tindakan di kornea. Sedangkan tindakan lens-based atau intraokular, itu kita bisa bagi menjadi 2, yaitu phakic IOL atau ICL, implantable collamer lens. Itu adalah tindakan penambahan lensa di dalam mata. Tindakan yang kedua, yaitu refractive lens exchange. Pada kondisi ini, lensa mata kita itu diganti dengan lensa buatan, begitu ya. Baik, pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah lens-based refractive surgery. Saya akan membahas tentang refractive lens exchange. Pembicara kedua, Dr. Budiman akan membahas tentang phakic IOL atau ICL. Refractive lens exchange ini adalah pengambilan dari massa lensa dengan tujuan untuk memperbaiki status refraksi. Nama-nama lain yang
biasanya kita gunakan sebelumnya, seperti CLA lens exchange atau clear lens extraction. Jadi pada prinsipnya RLA ini akan mengambil lensa mata kita yang jernih atau mulai sedikit ada kekeruhan dan menggantinya dengan lensa buatan atau IOL dengan tujuan untuk memperbaiki status refraksi. Tindakan ini pertama dipublikasi oleh seorang dokter di Prancis, yaitu Desmond Soux, pada tahun 1776. Kemudian dokter mata dari Polandia, yaitu Vincent Fukala, ini adalah dokter yang pertama kali secara sistematik melakukan tindakan dan melaporkannya, mempublikasikannya, tindakan RLE atau CLE ini pada pasien-pasien dengan miopia tinggi. Dan ini dikerjakan di akhir tahun 1800-an. Dia mengerjakannya di Austria. Baik, kita bahas siapa sih pasien-pasien yang ideal untuk dilakukan tindakan, apakah ada kontraindikasinya, dan hal lain-lainnya. Jadi pasien yang ideal itu adalah pasien yang sesudah memasuki usia presbiop. Yang disebut dengan presbiop itu adalah kondisi sudah adanya gangguan dari fungsi lensa, yaitu gangguan terhadap fungsi akomodasi tadi. Itu biasanya terjadi pada usia 40 tahun atau lebih lanjut, begitu ya. Lalu kandidat yang berikutnya adalah pada pasien-pasien yang ingin menghilangkan kebutuhan dari alat bantu dengan kondisi kelainan refraktif yang tinggi. Misalnya lebih dari 10 minus 10 sampai lebih dari minus 14, bahkan sampai sekitar minus 20, itu tidak bisa dikerjakan dengan asik karena itu ada batasannya begitu ya. Kemudian juga pada pasien-pasien yang korneanya tipis, itu pun sama, itu bisa menjadi kontraindikasi untuk dilakukan laser vision correction. Indikasi berikutnya adalah itu pada pasien-pasien high myopia, paling baik apabila sudah terjadinya posterior vitreal detachment. Posterior vitreal detachment ini adalah, jadi di belakang dari lensa itu rongga vitreus itu terisi oleh uh, cairan vitreus, cairan seperti jelly. Dan dia itu ada penempelan ke retina. Yang disebut dengan posterior vitreal detachment itu adalah karena volume dari cairan vitreus itu nanti dengan bertambah usia dia akan berkurang, maka dia akan terlepas dari retina di belakangnya. Dan ini adalah faktor proteksi untuk terjadi komplikasi begitu. Kemudian pasien-pasien dengan hipermetrop itu merupakan kandidat yang sangat baik, yang biasanya akan sangat mudah dipuaskan hasil operasinya. Kenapa? Karena pada pasien hipermetrop, ini dia ada kesulitan untuk melihat jauh, apalagi untuk melihat dekat, khususnya ketika sudah umurnya di atas 40 tahun. Sehingga setelah dilakukan tindakan, biasanya pasien akan sangat mudah untuk mencapai kepuasan begitu. Kandidat yang berikutnya itu tentu perlu kondisi tear film atau air mata yang baik dan juga pasien memiliki ekspektasi yang realistik. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa kontraindikasi yang sebaiknya tidak kita lakukan refractive lens exchange. Yang pertama adalah apabila ada peradangan atau iritis yang signifikan. Yang kedua, apabila ada glaukoma yang tidak terkontrol. Berikutnya lagi adalah pada pasien dengan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Dan kontraindikasi yang berikutnya itu mungkin termasuk kontraindikasi yang relatif, yaitu adalah pada pasien-pasien dengan miopia yang rendah, minus 2 atau lebih rendah, atau pada pasien-pasien yang emetropia. Begitu. Ini bukan kontraindikasi yang absolut. Kenapa? Karena pada pasien-pasien ini, pada saat memasuki usia presbiop, biasanya dia untuk penglihatan dekatnya itu masih baik. Dia cukup melepas kacamatanya, itu sudah bisa mendapatkan penglihatan dekat yang baik. Nah, kalau kita lakukan refractive lens exchange, dengan teknologi yang ada saat ini, mungkin masih ada keterbatasan. Keterbatasan apa? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini adalah mungkin tips-tips atau hal-hal yang perlu penting diperhatikan. Jadi pada prinsipnya, tindakan bedah pada refractive lens exchange ini itu identik dengan tindakan vakoemulsifikasi. Perbedaannya adalah pada kondisi ini, lensa matanya itu masih dalam kondisi jernih.
Ataupun kalau ada kekeruhan, kekeruhannya minimal. Nah, hal yang perlu diperhatikan, pada saat membuat insisi, kita perlu membuat insisinya yang watertight. Kemudian pada saat kita melakukan kapsuloreksis, kita harus lakukan kapsuloreksis yang sentral, kemudian juga sirkular, ukurannya sedikit lebih kecil dari optik IOL, sehingga IOL itu bisa bertahan dengan baik. Kalau kita lakukan sisi yang terlalu kecil, kurang dari 4,5 mm, di kemudian hari bisa terjadi semakin mengecil, atau kita sebutnya dengan anterior capsular contraction atau fimosis dari kapsul anterior. Sehingga kalau kita lihat di slide ini, bukaannya itu menjadi minimal. Di sini ada fibrotik, iola juga bisa bergeser, dan ini adalah kondisi pasien yang sama dengan penggambaran sinar retroiluminasi. Apabila kita lakukan terlalu besar, lebih besar dari optik, itu juga menjadi risiko untuk bisa terjadinya PCO dan juga terjadinya kelainan refraksi pasca operasi. Padahal kita lakukan tindakan di sini adalah untuk meminimalisir status refraksi pada pasca operasi. Nah, kemudian ini hal yang tidak kalah penting. Pada saat kita melakukan hidroprosedur, bila kita lakukan hidrodiseksi, jangan lupa kita lakukan dekompresi supaya tidak terjadi komplikasi capsular block syndrome. Kita juga dapat melakukan hidrodelineasi karena biasanya kondisi lensa matanya masih lunak, masih jernih. Hidrodelineasi ini akan memudahkan langkah vakoemulsifikasi berikutnya. Dan ada satu langkah lagi yang bisa kita lakukan apabila sisinya kita cukup baik dan lensa masih cukup lunak, kita bisa lakukan hidrodiseksi di satu sisi dengan berusaha supaya lensanya itu ada hidroprolaps, sehingga salah satu ekuator dari lensa itu ke bilik mata depan, memudahkan kita untuk melakukan langkah pembersihan lensa selanjutnya. Kemudian tadi disampaikan biasanya itu lensanya masih kondisinya lunak. Pada beberapa kondisi mungkin cukup kita lakukan irigasi aspirasi saja. Kemudian jangan lupa kita harus lakukan pembersihan korteks dengan baik. Salah satu alternatifnya bisa kita lakukan bimanual irigasi aspirasi sehingga 360 derajat dari sisa korteks bisa kita bersihkan dengan baik. Dan jangan lupa pada akhir dari operasi kita perlu bersihkan OVD seperti halnya pada pasien yang kita lakukan vakoemulsifikasi. Nah, ini adalah beberapa kelebihan dari refractive lens exchange. Jadi karena tindakannya kita sudah lakukan pengangkatan lensa, maka di kemudian hari untuk terjadi katarak adalah tidak ada, begitu. Jadi satu tindakan itu memecahkan dua masalah, masalah status refraksi dan masalah untuk terjadi katarak di kemudian hari. Kemudian ini juga memungkinkan kita untuk melakukan koreksi baik untuk penglihatan jauh maupun penglihatan dekat atau koreksi presbiop pada pasien. Kemudian bila kita menggunakan IOL tertentu, kita bisa memperbaiki tadi tajam penglihatan dekat, baik secara binokuler atau dengan monovision atau blended vision. Kemudian salah satu kelebihan dari RLE yang lain adalah apabila nanti muncul masalah-masalah visual side effect, itu memungkinkan untuk lensa yang dipasang itu kita ganti dengan lensa yang lain. Tetapi tentu kita perlu inform konsen bahwa suatu tindakan itu tentu tidak bebas dari risiko. Jadi tindakan yang kedua untuk penggantian lensa tentu juga tidak lepas dari risiko, gitu ya. Nah, saat ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya ada beberapa mungkin downside kalau kita bandingkan dengan laser vision correction. Yang pertama adalah karena ini tindakannya ke dalam intraokular, maka ini tindakannya dianggap lebih invasif dibandingkan laser vision correction yang kita lakukan tindakan di kornea. Seperti halnya tindakan bedah refraktif, seperti halnya tindakan bedah ke dalam bola mata atau tindakan bedah intraokular, maka itu ada risiko untuk terjadi endophthalmitis. Walaupun angkanya sangat rendah, kurang dari 0,05, 0,02, tapi kalau itu terjadi tentu sangat mengganggu gitu untuk pasien. Kemudian di RLE ini hal yang diperhatikan itu juga sama, bisa terjadi komplikasi yang lain seperti bedah intraokular. Di antaranya glaukoma, bisa terjadi dislokasi atau pergeseran lensa, bisa terjadi kekeruhan dari kapsul posterior,
Dan pada pasien yang miop gravior, hal yang menjadi perhatian adalah bisa terjadinya retinal detachment atau lepasnya lapisan saraf mata. Downside yang kedua adalah eh, biasanya bedah intraokular ini lebih disarankan saat ini kita lebih konservatif. Jadi dikerjakan satu mata pada satu waktu dan mata berikutnya itu kita kerjakan di waktu yang lain. Jadi kalau laser vision correction di permukaan biasanya kita lakukan langsung pada kedua mata. Dan pada saat ini dengan teknologi yang ada, apabila kita ingin mengejar tajam penglihatan dekat dan menengah yang bagus, biasanya kita akan mengorbankan tajam penglihatan jauh, termasuk juga kualitas dari penglihatan di malam hari. Apa maksudnya? Nanti kita akan bahas di seleksi dari IOL. Nah, ini kira-kira adalah jenis-jenis lensa yang bisa kita gunakan pada tindakan RLE. Perbedaannya adalah dari berapa sih jangkauan dari distance penglihatannya. Jadi kita bisa gunakan lensa monofokal, kita bisa gunakan lensa multifokal, atau kita gunakan lensa EDOF, Extended Depth of Focus. Nah, untuk memudahkan, kita lihat mungkin gambar skematis ini. Jadi kita bagi penglihatan jauh itu 4 meter ke atas. Penglihatan dekat, seperti kita melihat laptop, itu penglihatan jarak 60 sampai 80 cm, itu penglihatan intermediate. Ya, sorry, itu penglihatan intermediate ya. Dan penglihatan dekat itu jaraknya sekitar 30 sampai 40 cm. Lensa monofokal atau satu fokus biasanya kita akan targetkan untuk penglihatan jauh. Lensa extended depth of focus itu memungkinkan untuk penglihatan jauh sampai menengah. Sedangkan lensa multifokal itu dapat mengcover baik jauh, menengah maupun dekat, begitu ya. Nah, tetapi kelebihan ini tadi perlu kita perhatikan juga karena ada downside-nya juga dari penggunaan lensa EDOF atau multifokal. Kemudian untuk lensa monofokal supaya penglihatan intermediate atau penglihatan dekatnya bisa baik, maka itu perlu dibantu lagi dengan kacamata. Sedangkan bila kita gunakan lensa EDOF, jauh dan menengahnya itu bisa tercover, tetapi untuk penglihatan dekat perlu dibantu kacamata. Kalau menggunakan lensa multifokal, maka semua range ini bisa tercover. Nah, apa downside-nya? Jadi, itu bisa terjadi gangguan penglihatan, terutama di malam hari, yang kita sebut dengan disfotopsia. Lensa multifokal disfotopsianya itu lebih sering. Lensa EDOF bisa terjadi disfotopsia, tetapi lebih ringan atau lebih jarang dibandingkan lensa multifokal. Nah, pada perkembangannya itu bukan dari monofokal, EDOF, terus multifokal. Secara teknologi itu lensanya mulai dari monofokal dahulu, perkembangan berikutnya adalah lensa multifokal, dan perkembangan berikutnya itu dilakukan dengan teknologi yang baru itu memungkinkan untuk kita lakukan IOL dengan EDOF gitu ya. Nah, disfotopsia itu seperti apa? Jadi pada saat kita melihat titik cahaya, bisa terjadi glare, halo, atau starburst. Dan ini terjadi terutama di malam hari. Kondisi realnya kurang lebih seperti begini simulasinya. Ini pasien-pasien dengan kondisi halo atau glare yang minimal. Tentu glare dan halo ini juga bervariasi, bisa ringan, sedang, berat. Kalau kondisinya berat, kurang lebih gambarannya seperti begini. Ya. Jadi gradasinya kurang lebih bisa kita tampilkan di sini. Kalau yang ringan atau tidak ada tuh seperti begini. Glare halo yang ringan seperti ini, glare halo yang moderate itu seperti ini, dan yang berat itu seperti gambar yang kanan bawah. Ya, ini persentase ini diambil dari suatu lensa multifokal. Ternyata angka kejadiannya seperti begini. Mayoritas itu tidak terjadi glare dan halo. Pada sekitar hampir setengahnya itu ada gangguan yang minimal. Kemudian pada sekitar 14% terjadi yang moderate dan tidak ada yang severe. Ya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan ke pasien begitu ya. Kemudian juga ada strategi dari supaya kita range of vision kita bisa kita atur, yaitu dengan strategi monovision. Monovision itu caranya adalah kita perlu tentukan dulu mana mata dominan dan mata non dominan.
Pada mata yang dominan, kita akan berikan target refraksinya yang 0 atau emetrop. Sedangkan pada mata yang non-dominan, kita akan berikan sedikit miop. Miopnya bisa rentangnya sekitar min 1 dioptri, itu kita sebutnya mini monovision. Atau kita bisa berikan yang agak banyak, yang higher amount, sampai 2,5 sampai 2,75. Tetapi kalau kita berikan agak banyak, maka dia bisa memang penglihatan dekat di mata yang tersebut itu bisa lebih baik untuk lihat dekatnya, tapi ada gangguan dari hal stereopsis. Baik, jadi kurang lebih seperti begini kesimpulannya. Kalau kita gunakan pada pasien-pasien yang sudah paham dan sudah mengerti tentang risiko terjadi disfotopsia dan pasien tersebut ingin dilakukan, pilihannya tentu bisa kita berikan multifocal IOL. Begitu ya. Nah, tetapi pada pasien-pasien yang agak khawatir dan ingin kalau bisa disfotopsianya lebih minimal, tetapi jangkauan penglihatannya bisa lebih baik, maka kita bisa pertimbangkan pemberian lensa EDOF. Ya. Dan EDOF ini bisa kita strategikan, pada kasus ini adalah pada kedua mata kita targetkan yang emetrop. Maka untuk lihat jauh dan menengahnya baik, tapi untuk lihat dekatnya perlu kacamata baca. Kalau kita gunakan strategi monovision, maka kurang lebih nanti bisa seperti ini. Jadi ada daerah yang blended begitu. Satu mata yang emetrop itu untuk lihat jauh dan menengah, mata yang kita berikan miop itu untuk penglihatan menengah sampai dekat begitu. Jadi ini harapannya mengcover semua jarak penglihatan. Sedangkan untuk pasien-pasien yang sangat concern untuk terjadi disfotopsia, bisa jadi RLA itu nanti dipilih lensa yang monofokal. Jadi ditentukan, umumnya itu untuk tajam penglihatan yang jauh, sehingga untuk menengah atau dekat perlu kacamata. Tapi beberapa pasien juga ingin lihat dekatnya saja yang tanpa kacamata. Nggak apa-apa untuk lihat jauh dan menengahnya itu menggunakan kacamata karena seperti biasanya, ini biasanya pada pasien-pasien yang myopia ini sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Dan tentu saja kita juga bisa gunakan strategi monovision yang tadi. Ya, biasanya kalau mini monovision dia hanya bisa terbantu sampai penglihatan intermediate. Sedangkan kalau kita gunakan monovision yang lebih tinggi sampai 2 sampai 2,5 di mata yang non dominan bisa untuk lihat dekat, mata yang dominan untuk lihat jauh, tetapi pada kondisi ini biasanya terjadi gangguan dari stereopsis. Baik, bagaimana hasil dari tindakan RLE? Kurang lebih 60-80% itu memberikan tajam penglihatan yang sangat baik, lebih dari 20/20. Kemudian secara kualitas hidup dan aktivitas pasien ini melaporkan kemajuan yang sangat baik, signifikan. Dan bila ada kondisi astigmat, kita bisa koreksi dengan sayatan di kornea atau kita gunakan juga variasi lensa yang tadi dengan jenis yang torik. Nah, komplikasinya seperti tadi disampaikan itu sama dengan bedah intraokular lain. Yang paling diperhatikan di sini adalah tentang retinal detachment, yang mungkin kejadiannya lebih tinggi dibandingkan bedah refraktif yang lain, begitu ya. Ini lebih berisiko pada pasien-pasien yang aksial lengthnya lebih dari 26 atau minusnya lebih dari 6. Dan dari penelitian, rentang ablasio retina atau retinal detachment itu sekitar 0,26 sampai 7%, terutama di miop yang tinggi tadi. Menurut Jorge Alio, pasien di bawah 50 tahun itu memiliki risiko yang lebih untuk terjadi retinal detachment. Dan faktor-faktor lain itu diantaranya apabila ada degenerasi retina perifer, pada saat operasi terjadinya ruptur kapsul posterior, atau bila terjadi PCO di kemudian hari, lalu kita lakukan yak laser kapsulotomi, pada pasien ini risiko untuk terjadi retinal detachment lebih tinggi. Ya. Sehingga melihat kondisi ini, apabila kita akan lakukan tindakan RLE pada pasien dengan miop yang tinggi, perlu kita konsulkan dulu ke dokter spesialis retina. Baik, ini kurang lebih 2 slide yang terakhir. Untuk membantu kita untuk membedakan mana sih bedah refraktif yang akan diambil, terutama bedah yang lens base. Ya. RLE ini biasanya kita lebih pilih pada usia presbiop, jadi di atas 40 sampai 45 tahun. Sedangkan bila usianya di bawah, lebih baik disarankan yang phakic. Secara status refraksi hampir sama, ini biasanya mampu mengkoreksi kelainan refraksi yang ringan sampai besar, yang lebih dari yang dapat dilakukan oleh LASIK. Kelebihan dari LLE itu satu tindakan sekaligus untuk mengkoreksi hari, kita mengkoreksi presbiop apabila kita gunakan teknik-teknik yang tadi disampaikan, dan bisa kita kerjakan pada kornea yang tipis atau mata kering yang tidak bisa kita kerjakan LASIK.
Kemudian kerugiannya diantaranya RLA ini tadi ada risiko yang lebih dibandingkan bedah refraktif yang lain untuk terjadinya retinal detachment. Dan apabila kita gunakan pada pasien di bawah 45 tahun yang merupakan kontraindikasi yang relatif, maka pasien tadi biasanya masih ada akomodasi. Harus kita perhatikan bahwa bila kita lakukan ini, maka akomodasi akan hilang. Kita harus gunakan strategi yang tadi disampaikan. Baik, take home message-nya adalah RLA ini memungkinkan kita untuk melakukan solusi yang permanen terhadap kondisi kelainan refraksi, terutama yang tinggi, sekaligus juga mengkoreksi presbiop. Lalu dia dapat mengkoreksi lebih dari yang LASIK bisa kerjakan, di antaranya pada kelainan refraksi yang tinggi atau kornea yang tipis. Kemudian ini juga menghilangkan satu tindakan itu nanti sekaligus mengkoreksi dua hal, kelainan refraksi dan kemungkinan katarak di kemudian hari. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tadi ya, ini angka retinal detachment-nya mungkin bisa terjadi, sehingga jangan lupa kita lakukan pemeriksaan retina yang sangat baik dan tentu bila dianjurkan itu kita konsultasikan dahulu ke subspesialis retina. Baik, ini adalah pustakaan yang saya gunakan untuk materi yang ditampilkan. Terima kasih, mudah-mudahan banyak yang bisa diambil. Selamat pagi. Terima kasih kepada Dr. Andrew yang telah membawakan materi dengan sangat komprehensif, fresh kita mengenai kelainan refraksi dan beberapa pilihannya, serta menambah hazanah keilmuan kita mengenai refractive lens exchange. Baik, kepada para audiens, rekan sejawat sekalian, ingin bertanya, dapat mengetik pertanyaannya melalui kolom chat dengan format tanya Dr. Andrew _ pertanyaan. Pertanyaan yang masuk akan saya bacakan pada sesi diskusi setelah kedua materi disampaikan. Kita akan lanjutkan ke materi kedua yang akan dibawakan Dr. Magister Kesehatan dengan topik phakic IOL, iris claw versus ICL for vision correction. Sebelumnya saya izin untuk membacakan CV beliau. Dr. Budiman spesialis mata konsultan, Magister Kesehatan, menyelesaikan studi kedokteran, spesialis mata, magister, dan program doktoral di Universitas Pajajaran. Beliau telah melakukan berbagai penelitian di bidang katarak dan myopia genetik. Beliau hingga saat ini juga aktif sebagai klinisi, instruktur, dan dosen di Fakultas Kedokteran Unpad. Sebagai edukator, beliau telah membuat sejumlah kursus mengenai bedah katarak dan bedah refraktif. Baik, kita persilahkan untuk Dr. Budiman untuk memasuki sesi kali ini. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, apa kabarnya pagi ini? Baik. Ya, alhamdulillah sehat ya, Dok ya. Sudah siap, Dok, untuk membawakan materi hari ini? Ya, tentu. Tentu. Oke, Kita baik, akan dokter. mengupas lebih jauh, melengkapi apa yang saya sampaikan, dokter.
Siap, mangga dokter. Kepada dokter saya persilakan untuk membawakan materinya ya dok. Baik, selamat pagi. Terima kasih Dokter Siva dan Dokter Andrew, pembicara sebelumnya. Selamat pagi pada audiens, para dokter mata dan teman-teman sejawat dokter umum. Kita akan mengupas lebih jauh mengenai eh, bagaimana penanganan miopia maupun astigmat. Tadi sudah disampaikan tentang refractive line exchange. Ada dua teknologi lagi yang bisa kita kupas untuk menangani kelainan refraksi miopia maupun hipermetropia. Baik, kita ketahui bahwa selama ini LASIK adalah tindakan yang paling eksis sebagai metode untuk menghilangkan kelainan refraksi. Tapi kita harus paham bahwa ternyata ada opsi lain untuk melakukan tindakan penanganan refraksi seperti miopia dan hipermetrop yang tidak bisa dilakukan dengan tindakan LASIK. Karena LASIK pun memiliki limitasi atau keterbatasan dalam penanganan miopia maupun hipermetrop. Ada dua metode lain selain LASIK dan tadi sudah disampaikan Dr. Andrew, yaitu tindakan refractive light exchange. Pertama, kita akan mengupas tentang phakic IOL yang metodenya iris claw. Kemudian kedua nanti kita akan membahas mengenai implantable Collamer lens. Phakic IOL adalah suatu lensa yang ditempatkan di depan lensa natural pada pasien-pasien yang mengalami kelainan refraksi atau ditempatkan di lensa kristalin normal. Banyak macamnya dari lensa phakic IOL, antara lain anterior chamber angle, kemudian iris surface, dan posterior chamber ciliary sulcus. Tentu semua teknologi yang hari ini kita bahas adalah metode untuk melakukan tindakan ketergantungan terhadap kacamata pada kasus-kasus refraksi yang tidak bisa ditangani dengan LASIK. Semua tindakan yang kita bahas hari ini adalah tindakan yang bersifat reversible, tidak seperti LASIK yang sangat invasif dengan cara mengikis permukaan kornea. Dan ketiga metode ini memiliki kemampuan yang sangat baik pada kasus-kasus miopia dengan tetap mempertahankan kurvatur kornea yang normal. Coba kita perhatikan apa saja keuntungan dari teknik ini. Pertama, mampu menghilangkan ketergantungan kacamata miopik, hiperopik, dan astigmat. Dan tentu saja bisa dilakukan pada mata dengan kelainan kornea yang tidak bisa ditangani dengan LASIK. Juga bisa dilakukan pada pasien-pasien yang memiliki astigmat irreguler, misalnya karena tindakan bedah sebelumnya. Dan tentu saja bisa juga dilakukan pada keadaan ketika kornea mengalami trauma, leukoma, dan scars atau jaringan parut, terutama pada keratokonus dan kornea-kornea yang sangat tipis. Ini adalah kandidat untuk phakic implantasi pada kasus-kasus yang kita perlukan iris claw. Jadi kita harus paham bahwa tidak semua pasien juga bisa dilakukan dengan tepat dengan dua metode ini. Pertama, pasien harus memiliki refraksi yang stabil untuk kurang lebih dalam 1 tahun terakhir. Kemudian memiliki anterior chamber depth atau bilik mata depan yang normal, 2,7 mm dari endotel terhadap permukaan kristali lens. Jadi bilik mata depannya harus memiliki minimal 2,7 mm terhadap permukaan lensa kristalin. Endotel juga jangan lupa, dan ini adalah satu hal yang penting karena kita menempatkan satu benda asing di dalam bilik mata depan yang tentu akan mengganggu endotel, sehingga endotel yang sangat baik untuk dilakukan tindakan ini adalah endotel dengan
hitung endotel 2200 sel per milimeter. Ini adalah hitung endotel minimal yang menjadi syarat bisa dilakukan tindakan phakic IOL iris flow. Tentu saja harus memiliki pupil size atau ukuran pupil yang sangat baik sehingga tidak mengganggu outcome visual pada pasca implantasi lensa. Dan satu lagi, memiliki chamber angle yang normal. Jadi anterior chamber angle-nya harus juga normal, sehingga tidak menimbulkan resiko glaukoma pada kemudian hari. Ini ideal pasien untuk tindakan phakic IOL iris flow. Umumnya berusia lebih dari 21 tahun. Ya, 25 paling ideal 25 sampai 45 tahun. Memiliki endothelial cell count tadi seperti disampaikan lebih dari 2000 atau 2200 sel per milimeter square dan memiliki anterior chamber depth yang normal. Tidak boleh dilakukan pada pasien-pasien yang memiliki internal diameter kurang dari 11,5 mm, kemudian kecembungan kristalinnya tidak lebih dari 300 mikron dari pupillary plane. Dan tentu saja harus memiliki suatu anterior chamber yang ideal, sehingga sudutnya tidak boleh lebih, sudut kecembungan lensanya harus kurang dari 20% dibanding anterior chamber. Tentu ini bisa diukur dengan alat misalnya Pentaker. Ini contoh salah satu brand phakic lens iris cloud yang kita sebut Veriflex. Ada dua jenis. Pertama Veriflex, kemudian Verisize. Satu jenis pertama dan kedua adalah Artisan. Setiap ahli bedah dokter mata harus memiliki pengetahuan mengenai spesifikasi tiap lensa yang akan kita tanam. Veriflex adalah lensa phakic IOL iris cloud yang bisa kita implantasikan secara foldable, sehingga hanya membutuhkan insisi clear cornea yang sangat kecil, kurang lebih 2,8 mm. Indikasinya adalah pasien dengan subjektif refraksi antara -2 dan -15 dengan anterior chamber depth lebih dari 3,2 mm yang memiliki astigmat kurang dari -2 mm, 2 dioptri malah. Kemudian tadi sudah disampaikan berulang-ulang untuk mengingatkan memiliki hitung endothelial cell count lebih dari 2000, harus memiliki flat iris dan hindari pasien-pasien dengan bulging atau convex iris, dan tentu saja memiliki ukuran pupil yang normal. Bagaimana kita melakukan metode ini? Tentu dengan pertama pada pemula, para dokter ya spesialis mata yang ingin kemudian melakukan tindakan dengan metode phakic iris cloud yang tidak memiliki lasik. Pertama, lakukan tindakan ini pada jendela anestesia. Pada saat kita sudah memiliki pengalaman yang cukup, kita bisa beralih ke topikal anestesia. Dan pada pasien-pasien anxious atau pasien-pasien yang nervous, kita harus melakukan tindakan ini dalam anestesia peribalur. Ini instrumen yang diperlukan. Pertama, insersia spatula enclavasia needle yang bersifat disposable, jadi satu kali buang. Kita juga harus memiliki instrumen yang reusable, antara lain adalah implantation forceps right dan implantation forceps left untuk kita gunakan pada tangan kiri dan kanan, dan tentu saja adalah lens manipulator. Persiapan apa yang perlu dilakukan prabedah? Pertama, kita harus melakukan anamnesa pasien 21 tahun atau lebih. Kemudian pasien memiliki refraktif stabil atau berkisar plus minus 0,5 dioptri, perubahannya selama 6 bulan sampai 1 tahun periode.
memiliki miopia 5-20 dioptri dan anterior chamber depth yang normal. Pada saat prabedah, lakukan evaluasi mengenai uncorrected visual vision. Kemudian lakukan juga berapa manifest refraksi dan best corrected vision. Bisa kita tambah dengan evaluasi cycloperic reflection, corneal topography, keratometri, corneal thickness, dan pengukuran panjang aksial bola mata. Secara ringkas, kita bisa melakukan evaluasi preoperatif pada phakic IOL dengan iris fixated design. Pertama, anterior chambernya minimum 3 mm kedalaman untuk jenis lensa artisan dengan jarak dari pinggir phakic IOL, permukaan anterior phakic IOL terhadap endotel harus lebih dari 1,5 mm, dan jarak dari pusat phakic IOL ke endotel harus lebih dari 2 mm. Jadi 1,5 mm dari pinggir atau perifer IOL, 2 mm dari sentral IOL terhadap endotel. Kemudian kita harus mengukur juga ukuran pupil. Artifact memiliki diameter optik kurang lebih 6 mm dan artisan memiliki diameter optik kurang lebih 6 mm. Ada juga yang memiliki diameter optiknya 5 mm. Squat topik pupil size harus lebih dari 1 mm atau lebih besar dari optik lensa. Dan tadi sudah sampaikan preoperative lens, kecembungan preoperative lensa harus lebih dari 300 untuk menghindari dispersi pigmen. Kita masih bicara mengenai preoperative evaluation. Maaf. Harus selalu diperiksa juga pemeriksaan slit lamp examination untuk melakukan atau melihat pre-existing breath adanya dry eye atau tidak, dan tentu semua kondisi permukaan okuler harus kita ketahui. Ini adalah pengukur yang perlu dilakukan juga, pengukuran kembali tekanan intraokuler. Selalu melakukan tindakan berulang tentang intraocular pressure dan memastikan tekanan normal agar luka yang dilakukan watertight. Jangan lupa nanti pemberian antibiotik drop sesudah operasi dan eye patch dan metal sheet. Jika uncorrected vision tidak mencapai 20/20 atau emmetrop, lakukan refraksi untuk melihat berapa besar sisa refraksi error sehingga kita dapat melakukan koreksi dengan lensa kacamata. Kemudian anterior chamber selalu diperiksa untuk melihat kedalamannya dan mengukur jarak antara endotel terhadap permukaan anterior lensa yang kita tanam. Karena semua phakic IOL memiliki kemampuan untuk terjadi blok pupil, maka pada 1 hari pertama post-op penting untuk selalu melakukan kembali checking intraocular pressure. Ini contoh beberapa komplikasi yang mungkin terjadi. Dari 518 pasien bisa terjadi bleeding from incision, 10 kasus. Intraocular lens kontak dengan kornea 14 kasus. Kemudian sentrasi yang kurang baik 2 kasus. Iris prolapse 1 kasus, iris trauma pada 518 kasus terjadi 2 kasus. Wound closure difficult
satu kasus difficult eksklavasi, fiksasi yang tidak baik, kemudian touch anterior kapsul terhadap endotel, satu kasus. Berikut adalah komplikasi yang mungkin timbul pasca bedah. Corneal edema, iris atropi, lensa yang kita tanam tidak sentral, hyphema, kumulatif intraocular lens yang tidak sentral secara optimal, pupillar block, dan dua kasus terjadi retinal detachment. Ini intervensi bedah kedua yang mungkin harus dilakukan pasca bedah, yaitu melakukan reposisi iol yang desentrasi. Dilakukan juga beberapa kasus eksplantasi iol exchange, reposisi iris prolaps, dan koreksi dari astigmat dengan PRK. Komplikasi yang dirasakan pasien secara subjektif antara lain adalah glare, halo, timbulnya katarak mungkin terjadi pada beberapa kasus sesudah implantasi phakic IOL. Mari kita bicara dengan satu jenis lagi lensa yang kita sebut sebagai Visian Implantable Clammer Lens, yang juga merupakan salah satu jenis phakic IOL yang digunakan untuk metode menghilangkan kelainan refraksi. Diindikasikan untuk mata dengan miop lebih dari -8 yang kontraindikasi untuk dilakukan tindakan lasik. Bisa dilakukan pada mata dengan keratokonus yang stabil, mata dengan residual refractive error post lasik, mungkin bisa dilakukan juga untuk tindakan implantasi ICL pada korneal pasca bedah korneal transplant dan cross-linking. Visian ICL adalah satu lensa one piece flat haptic yang didesain untuk ditempatkan di anterior dari crystalline lens atau lensa natural. Materialnya bersifat kolamer, merupakan material hidrofilik kolagen polimer kombinasi dengan water content sekitar 34% dengan refraksi indeks sekitar 1,45. Ini indikasi tindakan implantable clammer lens antara lain bisa dilakukan pada high myop dengan high myop astigmatism. Kemudian bisa juga dilakukan pada tindakan lower degree of myopia dengan syarat kornea yang lebih dari 48 atau lebih flat dari 35 dioptri yang tidak bisa dilakukan tindakan lasik. Bisa juga dilakukan tindakan implantasi ICL pada kasus-kasus keratokonus atau suspek keratokonus, terutama keratokonus yang stabil. Tidak hanya untuk miop 7-9 dioptri, pada kasus pasien dengan hiperopia juga bisa dilakukan tindakan ICL, misalnya hiperopia dengan range sampai plus 10 dioptri. Ini kandidat untuk implantasi ICL, sama mirip dengan phakic IOL, memiliki pasien-pasien yang memiliki mata dengan stabil refraksi untuk kurang lebih 1 tahun, normal anterior chamber depth, endotel lebih dari 2200, pupil size yang normal, dan sudut bilik mata yang normal. Patient selection mirip juga dengan phakic IOL iris claw, baik pada miopia maupun pada hiperopia. Optik diameter ICL berkisar dari 4,65 sampai 5,5 mm tergantung atas dioptri power, dan efektif optik diameternya pada corneal plane kurang lebih 6,17 sampai 7,30 mm.
Patient selection hampir sama dengan tindakan untuk iris flow, harus dilakukan critical examination terhadap corneal topografi, pemeriksaan gonioskopi, dan implantable clumer lens sizing. Komplikasi yang timbul pada ICL pertama endothel damage, kerusakan endotel, desentrasi, pupil ovalisasi, pigmentary glaukoma, katarak, dan kehilangan sel endotel akibat artisan packing IOL maupun intra-implantable corneal lens. Kurang lebih endothelial cell density loss itu 0,7% sampai 11,7% per tahun. Dapat disimpulkan bahwa phakic IOL adalah tindakan yang aman dan efektif untuk mengkoreksi miopia dan hiperopia maupun astigmat jika dilakukan dengan kriteria inklusi yang sangat ketat. Di samping setiap tahun tindakan ini menimbulkan loss endothel density cell, sangat penting untuk melihat kondisi anterior chamber yang sangat baik untuk memastikan jarak yang aman dari permukaan anterior phakic IOL terhadap endotel. Terima kasih atas perhatiannya. Beberapa pertanyaan yang mungkin timbul akan kita diskusikan pada sesi diskusi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Budiman yang telah membawakan materi dengan komprehensif dan juga membuka wawasan kita mengenai terapi terkini untuk penanganan kelainan refraksi di luar lasik mungkin ya, yaitu phakic IOL. Nah, baik pada para audiens, rekan sejawat sekalian, peserta webinar yang ingin bertanya, dapat bertanya melalui kolom chat dengan format tanya Dr. Budiman _ pertanyaan atau tanya Dr. Andrew _ pertanyaan. Oke, kita coba lihat di kolom chat ya dok. Mulai ada pertanyaan yang masuk. Langsung kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin ya di sini ada pertanyaan dari Dr. Retno Unggul Hapsari yang saat ini ada intraocular lens EDOF yang ada tambahan adisi plus 3 dioptri, sehingga pasien bisa melihat jarak dekat. Apakah hal ini benar? Apakah memang ada perkembangan dari IOL EDOF tersebut, dok? Mangga Dr. Andrew bisa dijawab, dok. Baik, terima kasih Dr. Retno. Pada prinsipnya, lensa EDOF atau extended depth of focus itu berusaha untuk memanjangkan fokus yang dari monofokal bisa sedikit lebih panjang. Dan umumnya itu bisa di stretch-nya itu sampai penglihatan intermediate saja. Dan itu pun ada risiko bisa mengorbankan dua hal yang tadi. Karena untuk
teknologi yang ada saat ini, apabila kita ingin memperpanjang rentang penglihatan, itu biasanya ada beberapa hal yang dikorbankan. Apakah tajam penglihatan jauhnya agak menurun, atau mungkin terjadinya photic phenomenon gitu ya, yaitu gangguan-gangguan pada night vision, sehingga eh, EDOF itu terutama untuk lihat jauh sampai lihat menengah yang continuous gitu, agak berbeda dengan vokal. Nah, EDOF yang diklaim bisa mengkoreksi sampai penglihatan dekat, itu umumnya dia fungsinya tidak jauh berbeda dengan lensa multifokal, begitu. Ya, jadi sebenarnya mungkin dia tidak EDOF murni, tapi lebih ke multifokal. Dan multifokal itu sedikit berbeda dengan EDOF, di mana dia nanti ada titik fokus di jauh, ada sedikit gap, lalu titik fokus lagi di intermediate, ada sedikit gap yang tidak jelas, lalu ada fokus lagi di penglihatan dekat, gitu. Jadi EDOF yang mampu untuk mengkoreksi satu penglihatan dekat itu lebih mirip seperti lensa yang multifokal, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk EDOF sendiri memang dapat menangani untuk penglihatan jauh hingga intermediate ya dok ya? Iya, dengan dispotopsia juga yang lebih minimal dibandingkan multifokal. Tapi kalau yang sampai penglihatan dekatnya bisa baik, biasanya dispotopsianya juga menjadi lebih tinggi, begitu. Dan itu mirip seperti lensa multifokal. Jadi dan harus dipakai pada kedua mata mungkin ya dok untuk mendapatkan efek EDOF tersebut atau bagaimana dok? ya, paling baik itu memang digunakan pada kedua mata. Tetapi juga tidak berarti apabila satu mata EDOF, mata yang berikutnya itu harus EDOF lagi. Tapi dari perkembangan ternyata memungkinkan untuk kita lakukan mix and match. Bisa jadi di satu mata EDOF, mata yang lainnya monofokal, atau bisa jadi di satu mata EDOF, di mata yang lainnya multifokal. Itu memungkinkan untuk kita memaksimalkan dan meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi. Masih memungkinkan untuk mix and match ya dok Ya. ya? Baik. Sambil menunggu pertanyaan lain yang masuk, dok mungkin dapat dijelaskan kembali Dokter Andrew dan juga Dokter Budiman, bagaimana sih pemeriksaan untuk mengetahui power IOL yang akurat seperti itu? Bagaimana untuk meningkatkan akurasi dari power IOL yang akan kita ambil seperti itu, dok? Nggak mungkin mau dijawab dulu oleh Dokter Andrew atau Dokter Budiman, dok? Boleh. Baik, untuk pengukuran IOL pada kasus refractive lens exchange, itu sebenarnya mirip sekali seperti kita lakukan pengukuran IOL untuk bedah katarak, begitu ya. Dan karena dalam hal ini yang akan dilakukan untuk meminimalisir atau menghilangkan kelainan refraksi, maka kita harus menggunakan pengukuran yang akurat. Jadi sangat disarankan kita menggunakan biometri yang optikal, karena akurasinya yang tinggi. Yang kedua juga kita gunakan formula yang terkini gitu ya. Saat ini kalau formula-formula yang baru yang disarankan diantaranya dari Barrett Suite gitu ya, seperti Barrett Universal 2 itu bisa mengkoreksi dengan kondisi kelainan refraktif mulai dari yang dekat emetrop, kemudian yang hipermetrop maupun yang myop maupun myop yang ekstrim. Jadi itu diantaranya hal yang penting dalam hal pengukuran lensa, serupa dengan apabila kita lakukan pada pasien dengan katarak. Untuk timingnya sendiri mungkin dok ada yang disarankan. Kadang kan memang pasien ada yang rutin menggunakan lensa kontak atau mungkin sebelumnya ada riwayat operasi juga, misalnya operasi pernah lasik kemudian akan koreksi ulang dengan tindakan bedah refraktif, misalkan seperti itu dok. Apa ada timing khusus dok untuk meningkatkan akurasinya? Ya, jadi kurang lebih hampir sama dengan bedah refraktif lain, bahwa penggunaan lensa kontak itu juga bisa mempengaruhi lensa kontak lunak itu dibuka dulu minimal 2 minggu gitu sebelum dilakukan pemeriksaan status refraksi dan pemeriksaan pengukuran IOL. Idealnya pada dua pemeriksaan itu kita lakukan pemeriksaan keratometri gitu. Jadi sangat ideal tuh kalau misal sesudah 2 minggu kita lakukan pemeriksaan keratometri, lalu selang waktu 1-2 minggu kita lakukan pemeriksaan lagi, sudah tidak ada perubahan, itu yang paling ideal. Tapi biasanya tidak praktis seperti begitu. Jadi secara simpel, biasanya kalau pengguna lensa kontak yang lunak, kita minta untuk buka dulu selama minimal 2 minggu sebelum dilakukan screening.
Sedangkan pengguna hard lens itu dibuka minimal 4 minggu, gitu ya. Nah, kemudian pada pasien-pasien yang sebelumnya sudah menjalani bedah refraktif pada kornea, ini juga merupakan tantangan untuk menentukan eh, berapa nanti IOL yang akan diimplantasi. Ya. Eh, di Barrett Suite juga itu kita ada Barrett yang True K. Jadi itu dia sudah menghitung eh, kira-kira berapa kondisi kelainan refraktif yang sudah dikoreksi pada kornea dengan menghitung kekuatan kornea di bagian depan dan di bagian belakangnya, gitu ya. Itu apabila IOL master yang terkini, gitu ya, itu memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Apabila kita memiliki data berapa besar kelainan refraktif yang pada laser vision correction sebelumnya, itu juga kita bisa bantu untuk mendapatkan hasil IOL yang lebih akurat. Dan kemudian pada rumus selain Barrett Suite dari Barrett and Brooke, kita juga bisa gunakan rumus Haigis yang cukup simpel, di antaranya menggunakan rumus Haigis L gitu. Jadi dia itu meniadakan perhitungan dari kornea dan lebih ke aksialengnya. Dan itu hasil cukup akurat. Tetapi tetap pada pasien-pasien yang kita lakukan pernah ada riwayat laser vision correction sebelumnya, harus kita inform konsen bahwa kemungkinan terjadi refractive error pasca tindakan itu lebih besar. Terima kasih dok atas jawabannya. Mungkin dokter Budiman ada yang mau ditambahkan dok? Iya, mungkin saya tambahkan beberapa hal. Tidak hanya pemeriksaan prabedah yang rutin yang harus kita lakukan. Tadi malam saya baru dapat kasus pemasukan EDOF maupun multifokal yang mengeluh sangat tidak enak ketika pasien melakukan aktivitas sehari masuk, antara lain turun naik tangga, jalan di trotoar. Ternyata ada satu ting sudah rutinnya melakukan tindakan bedah, ada tahap yang kelewat nih dokter Endu. Ukuran pupil, baik yang extended maupun yang multifokal, ukuran pupil itu harus betul-betul di atas normal ya. Jadi ketika saya periksa, penyebabnya ukuran pupilnya 2 mili dan fix. Kan pada usia tertentu ada ukuran ada pupil yang memang tidak bisa dilatasi lagi, tidak bisa main lagi seperti diafragma yang normal kan. Nah, jadi tidak hanya akurasi dari biometri dan penggunaan rumus baik Barrett maupun Haigis, anatomi mata yang lain seperti angle kappa, kemudian ukuran pupil harus menjadi perhatian. Karena kita harus paham bahwa penggunaan teknologi EDOF maupun multifokal, misalnya pada refractive line exchange, itu tidak bisa diaplikasikan juga pada semua pasien. Hitungan saya, pengalaman saya, paling bisa diperiksa pada hanya 30-40% pasien yang kita anggap normal sebenarnya. Karena tadi, kok tiba-tiba pas bedah, keluhannya banyak sekali. Nah, ini jadi sulit kan? Pupilnya 2 milimeter, fix, refractive length exchange, berharap refraksinya bagus untuk lihat jauh sama baca maupun intermediate, ternyata dilakukan, dilakukan aktivitas sehari-hari malah mengganggu sangat. Nah, ini saya lagi cari nih referensinya apa yang bisa dilakukan pada kasus dengan pupil yang kecil yang sudah dipasang lensa intraokuler. Jadi banyak syarat yang harus kita penuhi ketika kita akan melakukan tindakan refractive line exchange pada kasus-kasus terutama muda usia yang mau kita implantasi baik EDOF maupun multifokal. Satu lagi saya ingin mengingatkan bahwa perbedaan EDOF dan multifokal, pada prinsipnya EDOF itu adalah lensa multifokal ya. Hanya titik fokusnya diperpanjang sehingga bisa melakukan visual activity untuk jarak menengah kira-kira 67 cm, berbeda dengan multifokal. Dia lensa yang bisa melakukan aktivitas penglihatan jauh dan dekat sekitar 30-40 cm. Jadi anamnesa juga sangat penting. Sering saya sampaikan bahwa kita harus lebih banyak duduk lebih lama dengan pasien untuk mengetahui
harapan atau ekspektasi yang diinginkan untuk aktivitas pasca bedah. Misalnya seorang insinyur akan berbeda kebutuhannya, kebutuhan penglihatannya dibanding seorang supir. Itulah yang dibanding yang lain, khususnya dalam kaitan dengan aktivitas setiap pasien yang menghadap untuk lihat jauh maupun baca atau intermediate. Saya kira itu teman. Terima kasih dokter. Jadi memang penting untuk kita lakukan anamnesis terlebih dahulu ya dok untuk mengetahui kebutuhan pasien, kemudian kita periksa dengan detail bagaimana kondisi anatomi pasien untuk bisa agar pasien itu puas juga dengan hasil tindakan operasi. Nah, di kolom chat kita sudah lihat ada beberapa pertanyaan yang masuk. Di sini ada Dokter Yurike Tiurma yang akan bertanya kepada Dokter Budiman. Selamat siang dok, izin bertanya untuk untuk tindakan fakik-iol, apakah bisa dipertimbangkan dilakukan tindakan perifer iridektomi untuk mencegah komplikasi glaukoma sekunder? Bila bisa, pada kondisi seperti bagaimana yang perlu kita lakukan tindakan periferal iridektomi tersebut? Terima kasih dok. Ya betul, iridektomi peripheral salah satu tindakan rutin yang dilakukan pada tindakan phakic IOL, baik iris claw maupun ICL. Hampir semua diperlukan tindakan iridektomi peripheral. Durante operasi itu sesudah pada tahap akhir sebelum kita hidrasi insisi agar kedap luka insisinya dan tidak leakage, maka kita melakukan tindakan peripheral iridektomi untuk tubuhnya glaukoma. Ya, saya sangat setuju itu. Terima kasih. Terima kasih dok atas jawabannya. Mungkin dapat diceritakan lebih lanjut dok, bagaimana tips-tips untuk mencegah komplikasi dari tindakan fakikio tersebut dok. Selain tadi untuk mencegah komplikasi glaukoma sekunder, kita lakukan periferal iridektomi. Apa ada tips lain dok untuk mencegah komplikasi tindakan dok? Syaratnya sudah disampaikan tadi. Pertama, mendokumentasi refraksi. Jadi, tindakan VKKL juga sama, tidak bisa dilakukan pada semua pasien, tetapi khusus dilakukan pada pasien-pasien yang banyak dilakukan pada pasien-pasien yang tidak bisa dilakukan tindakan lasik. Seperti kita tahu bahwa sekarang ini lasik luar biasa ya, menjadi tindakan yang sangat dikenal oleh masyarakat dan mereka yang menginginkan ketidaktergantungan pada kacamata. Tetapi tidak semua pasien-pasien yang mengharapkan lasik sesudah kita screening atau evaluasi prabedah merupakan pasien yang tepat untuk tindakan lasik, karena ternyata juga sekarang akhir-akhir ini banyak pasien juga yang corneal thickness-nya rendah ya. Padahal lasik memerlukan syarat pasca bedah memiliki residual stromal thickness 300-an lah ya, paling aman. Walaupun dos 80 ya bisa dilakukan. Dos 50 ya, dos 60 ya. 250, tapi standarnya umumnya para ahli bedah refraktif itu lebih senang kalau sisanya 300 ya. Saya sendiri mengambil 300 saat ini. Dulu 280 masih oke, kadang-kadang 260 masih berani. Sekarang karena makin menemukan banyaknya ektasi ya, pasca bedah, kemudian memerlukan tindakan cross-linking, saya lebih selektif lagi. Jadi klasik memerlukan prasyarat yang sangat ketat. Kemudian ada pasien-pasien yang misalnya keratokonus, suspek keratokonus, corneal thickness yang rendah, maka phakic IOL baik iris claw maupun ICL adalah alternatif yang bisa kita berikan kepada pasien-pasien yang menginginkan tidak tergantung lagi pada kacamata atau menghilangkan minus maupun astigmatnya. Syaratnya juga banyak. Ya tadi sampaikan sama lah harus memiliki stabil refraksi kurang lebih 1 tahun. Nah ini anterior chamber depth juga sama karena saya pernah juga menemukan satu kasus yang tekanan intraokularnya sangat tinggi, ternyata chamber depth-nya sesudah dipasang berbeda dengan prabedah. Ya mungkin ada pengaruh manipulasi kita yang lebih dekat terhadap endotel. Kemudian
Jangan lupa endothelial cell count juga harus normal. Ada yang menyampaikan lebih dari 2.200, ada yang menyampaikan bahwa syarat minimal 2.000. Pupil size, ya tadi saya sampaikan tidak hanya pada IOL jenis Aris Claw maupun jenis ICL, bahkan pada kasus-kasus clear lens ekstraksi atau refractive lens ekstraksi juga memerlukan pupil size yang sangat baik, ya, yang normal. Dan tentu aja sudut mata depan. Ya. Saya kira itu yang harus kita perhatikan seksama prabedah. Terima kasih dok untuk penjelasannya. Mungkin dokter Andrew mau ada yang ditambahkan dok mengenai tindakan operasi apa saja tipsnya untuk mencegah komplikasi dari RLE dok? Mungkin tadi menambahkan sedikit bahwa kita jangan lupa, tadi Dokter Budiman sudah sampaikan, itu kalau kita kita perlu kedalaman bilik mata depan yang cukup minimal 2,7 mm yang dihitungnya itu dari endotel ke permukaan anterior dari lensa. Nah, apabila kita menggunakan optical biometri, jangan lupa pengukuran ACD atau anterior chamber depth yang dilakukan itu dari epitel ke permukaan anterior dari lensa. Jadi bukan dari endotel. Sehingga kita jangan lupa begitu ya, yaitu kita kurangi ACD dengan central corneal thickness sehingga kita dapatkan real ACD-nya itu berapa, sehingga tidak menimbulkan masalah nanti di kemudian hari karena bilik mata depan yang terlalu sempit begitu. Juga mungkin menambahkan sedikit hal yang bisa kita lakukan apabila kita akan lakukan RLE dan kita gunakan IOL yang multifokal ataupun EDOF. Untuk menilai nanti kemungkinan terjadinya risiko disfotopsia sesudahnya, itu diantaranya ada pemeriksaan yang juga ditampilkan dari rutin kita lakukan, yaitu Changwang Court Mu ya. Nah itu adaan dari visual optical center dari mata. Jadi optical center dari mata itu kan kita hitungnya dari tengah-tengah dari limbus. Nah, belum tentu visual axis itu titiknya sama dengan eh, tengah mata yang kita ukur dari limbus, begitu ya. Nah, itu muncul di pemeriksaan optical biometri dalam bentuk Changwang Chord atau CWC atau disebut juga Chord Mu. Gitu. Bila kita mau lakukan pemasangan IOL yang multifokal atau EDOF untuk meminimalisir risiko terjadinya disfotopsia, kita bisa menggunakan hasil cornea yang kecil, jadi kurang dari 0,3 sampai 0,5. Lebih dari 0,5 itu risiko tinggi untuk terjadi disfotopsia. Jadi kita bisa prediksi hal itu atau meminimalisir risiko untuk terjadi disfotopsia dengan pengukuran tersebut. Terima kasih dok. Jadi kembali lagi ke pemeriksaan preoperatif ini penting untuk kita bisa memprediksi kemungkinan apa saja komplikasi yang mungkin terjadi pasca operasi ya dok. Nah, kita kembali lagi ke kolom chat. Di sini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Dokter D.A. Priyani. Selamat pagi dokter-dokter, izin bertanya, apakah prosedur-prosedur ini bisa di-cover oleh BPJS, terutama untuk clear lens extraction atau VECO? Mohon sharing untuk diagnosa yang kira-kira bisa dipakai untuk diagnosa kasus-kasus tersebut. Terima kasih, dokter. Setahu saya tidak tercover ya oleh BPJS maupun oleh asuransi umum karena dianggap sebagai tindakan kosmetis kalau tidak salah. Jadi memang tidak termasuk. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa ke dokter-dokter jangan kecil hati tidak memiliki mesin lasik. Kalau tadi dokter Endo di pendahuluan menyampaikan bahwa pada tahun 2050 ya, satu di antara dua penduduk di muka bumi akan menderita myopia atau kelainan refraksi. Bayangin itu 50% ya. Dan memang pada kenyataannya di rumah sakit kami 50% dari 10 penyakit utama mata itu memang refraksi. Jadi salah satu tindakan alternatif untuk menghandling miopia atau kelainan refraksi ya
tidak tiga itu, RLE, iris claw maupun ICL. Oke, RLE yang paling mudah sebenarnya kalau secara teknologi metode ya RLE karena biasanya masih lunak, eh, Veco time juga paling 5 menit kurang. Yang paling mudah kedua ICL, ya paling kita harus sertifikasi dulu, certified. Yang ketiga baru Eris Claw. Jadi pilihan tindakan bedah refraktif selain LASIK, pertama RLE, kedua ICL, ketiga Iris Claw. Karena Iris Claw memerlukan learning curve yang lebih tinggi, mengingat ada enklavasi di iris, ya. Mengklaw iris, ya. Jadi teman-teman di seluruh pelosok nih di Indonesia, saya kira tiga tindakan ini adalah tindakan yang sangat bisa dilakukan, mengingat tadi 50% dari 10 eh, penyakit utama mata adalah kelainan refraksi. Tinggal pandai-pandai aja memarketingkan skill kita atau kompetensi kita. Untuk dokter mata sekalian bisa dipelajari 3 teknik ini ya dok ya untuk menjawab. Menurut saya sih harus Saya dok, wajib lah ya. Kalau kita ingin mengeradikasi, miopia. menurunkan apa presentasi miopia, Ya, ya. betul dok. Sangat banyak ini 50%. Dan aneh sekali kalau misalnya teman-teman taruhlah di Bandung ya. Duh, saya kok nggak pernah ada pasien untuk tindakan operasi bedah refraktif. Itu pasti tidak men-screening atau memotivasi pasien-pasiennya datang di tempat praktek yang adalah 50% dari pasien yang akan berkunjung ke kita untuk dilakukan tindakan bedah refraktif. Nggak mungkin kita kekurangan bedah refraktifnya. Itu salah satu alternatif kalau kita tidak memiliki mesin lasik yang sangat mahal. Jadi jangan terpesona banget juga sama Smile, Smile Coffee Sumek, Elita, kemudian Swin. Ini tindakan yang bisa dilakukan dengan kompetensi yang bisa dimiliki oleh semua dokter di Indonesia. Walaupun tidak ada mesin lasiknya, kita masih bisa nih untuk mengkoreksi kelainan Ya, refraksi ya dok ya. betul. Betul. Kemudian dok, di sini ada pertanyaan yang masuk lagi dari Dokter Azizah Anus. Selamat siang dok, izin tanya ke Dokter Budiman. Bila mana terjadi katarak pada mata yang sudah dilakukan phakic IO, solusinya seperti apa? Ya. Umumnya tadi biasalah ya. Saya juga menemukan kalau tidak salah bulan akhir tahun 2023 satu pasien biasa lupa lagi tidak melihat bilik mata depan. Kemudian pasiennya usia muda, nervous, ya. Jadi anxiety kan, pasien anxiety memang harus jangan topikal lah. Ya biasa karena sudah rutin merasa pede, kemudian dilakukan topikal. Anak muda 19 tahun, minusnya 8 kalau tidak salah. Sama, gelisah, terus terlalu kedap kelihatannya, itu malah kedap banget insisinya. Mungkin ada bilik mata yang kurang baik, sehingga semalaman kesakitan. Tekanan intraokuler sangat tinggi. Kalau terjadi semalam pasien lapor kesakitan, harus segera dikunjungi atau harus segera disuruh datang pulang. Kenapa? 12 sampai 24 jam ketika tekanan intraokuler tinggi terjadi, fix dilated pupil. Sudah selesai tuh. Begitu tekanan tinggi tidak hanya fix dilated pupilnya dilatasi, mulai timbul juga katarak. Kalau katarak timbul, maka dilakukan tindakan ekstraksi katarak ya mau tidak mau dengan cara kalau saya tekniknya silahkan membuka dulu lebar kembali kemudian mengekstraksi lensanya, lensa phakic-nya atau lensanya dijadikan proteksi untuk endotel, dilakukan phacoemulsifikasi dulu baru diekstraksi lensanya, ditanam lensa baru. Jadi katarak terjadi, maka penanganannya ekstraksi katarak dan ekstraksi lensa phakic IOL. Ada tipsnya dok untuk mencegah jangan sampai pada saat kita tindakan itu menyentuh dari lensa atau seperti apa Jangan dok? lupa juga itu, viskoelastik.
banyak teman-teman yang melakukan tindakan fakir IOL tidak paham bahwa viscoelastik yang dianjurkan itu kalau tidak salah Hilon GV atau Hilon 5. Hilon GV kan? Baik Hilon 5 maupun Viscot, apalagi Viscot yang bersifat dispersif, sama itu. Satu pasien, udah lama tapi ya. Saya lupa, bukan lupa, memang tidak tersedia di rumah sakit Hilon yang diharapkan. Hilon 5, Hilon GV. Hilon GV-nya tidak. Udah implantasi dengan Vitrax gitu. Itu kan termasuk kalau tidak salah dispersif. Besoknya udah terjadi bula katarak yang kayak gelembung itu. Vakuol katarak ya. Sudah dilakukan lagi tindakan ekstraksi. Nah, memang bisa dilakukan tindakan oleh siapapun dokter mata di Indonesia yang tidak punya mesin lasik, dengan instrumen yang murah, tapi tadi syarat-syarat prabedahnya harus dikuasai betul. Sehingga kita mengurangi kemungkinan timbulnya katarak maupun high risk glaukoma yang mungkin timbul. Fernando mungkin? Mungkin mau memberikan saran sedikit apabila tadi kita ingin mengupgrade dari tindakan operasi yang biasa menjadi tindakan operasi bedah refraktif. Nah, dalam kaitannya dalam melakukan refractive lens exchange, di mana hal ini kan mirip dengan tindakan vakoemulsifikasi ya. Nah, jadi mungkin kita perlu menganalisa dulu bagaimana tindakan vakoemulsifikasi yang kita lakukan. Apabila kita sudah lakukan dengan cukup nyaman, angka komplikasinya minimal, nah kita pertimbangkan nanti kita upgrade menggunakan lensa-lensa operasi katarak dengan menggunakan lensa-lensa yang premium. Misalnya tadi lensa multifokal, lensa EDOF. Nah, apabila kita nanti sudah cukup nyaman, kita bisa kerjakan pada pasien-pasien dengan lensa yang masih jernih begitu. Jadi stepnya mungkin seperti begitu, sehingga supaya kita dapatkan hasil yang memuaskan pada pasien. Ya, jadi jangan sampai misalnya kita vakumnya juga masih belum nyaman, angka komplikasinya masih cukup tinggi, masih sering jadi ruptur kapsul posterior. Kita mau melakukan pemasangan lensa yang premium, apalagi kita kerjakan dengan refractive lens exchange. Seperti itu mungkin tips tambahannya. Jadi kita harus pastikan dulu untuk skill VECO kita sudah cukup baik ya dok ya, dan minimal komplikasi ya untuk bisa ke step yang ini gitu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya masih dari dokter Anus, berapa biayanya dok satu mata bila pasien nanti bertanya? Terima kasih dok, ilmunya yang luar biasa. Dapat Yang mana di-share nih mungkin. Fakik IOL Iris Claw? Ini Fakik IOL dok. Ya hampir sama sih dengan lasik dua mata ya. Tergantung artisan. Kalau kita menggunakan artisan atau very size kira-kira 29 ya. Di CCN Kalau yang di BEC myopik itu mungkin sekitar untuk satu mata sekitar 30. Ya 29-30. Tapi kalau yang dengan toric Torik lebih mahal. Ya, torik kalau tidak salah sama seperti toriknya multifokal ya 32 ya. Ya, ICL di atasnya lagi. Ya, ICL Sedikit. itu satu pasien bisa sampai 35-40 juta. Ya. Tapi tadi memang kalau kita lihat piramida kemampuan masyarakat, ya, demand masyarakat sangat tinggi sebenarnya di tindakan bedah refraktif. Walaupun nanti yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi itu sedikit, saya kira masih sangat banyak yang bisa kita lakukan untuk masyarakat yang memerlukan tindakan fakik IOL. Penasaran juga dok, saya pada Dr. Andrew, tadi disebutkan salah satu strategi untuk IO-nya itu dengan monovision ya dok ya. Iya. Nah itu bagaimana kita bisa mempertimbangkan, oh ini pasiennya sepertinya cocok nih untuk menggunakan strategi tersebut, dan bagaimana, apakah ada proses adaptasinya setelah tindakan operasi, mungkin dapat dijelaskan lebih lanjut dok? Baik, jadi salah satu strateginya itu dengan monovision begitu ya. Jadi satu mata yang dominan itu kita akan targetkan untuk emetrop, dan mata yang non-dominan kita akan targetkan untuk ada sedikit myopia gitu. Jadi harapannya hal ini nanti bisa memperluas rentang penglihatan.
Nah, hal ini bisa kita lakukan pemeriksaan sebelum dilakukan operasi. Jadi caranya adalah pertama kita perlu tentukan dulu mana mata yang dominan, gitu, mana mata yang non-dominan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menentukan mata yang dominan itu ya. Jadi cara yang pertama adalah kita bisa melihat objek yang jaraknya jauh. Misalnya ada saklar lampu yang jaraknya jauh. Kita lihat dengan menggunakan dua mata ya. Lalu kita gunakan kita fokus ke arah saklar yang jaraknya jauh tadi. Kita buka dua mata. Lalu kita tutup dengan menggunakan seperti begini, seperti segitiga. Lalu kita perkecil sampai dia ukuran celah tangan kita itu besarnya kurang lebih sebesar saklar tersebut. Ya. Nah, kemudian kita nanti tutup satu mata. Bisa kita tutup mata yang sebelah kiri dulu. Kita lihat apakah saklar itu masih ada di tengah-tengah dari segitiga yang kita buat tadi. Kalau masih ada, berarti mata yang tadi yang masih dibuka itu mata dominan, gitu ya. Tetapi kalau kita tutup mata yang sebelah kiri, mata yang sebelah kanannya tidak melihat lagi saklar di celah yang kita buat, maka mata yang tadi mata non dominan, gitu ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bisa mirip seperti begitu, tetapi kita tutup dengan jempol kita misalnya ya. Lalu sama kita lihat, kita tutup salah satu mata. Kalau kita tutup mata kiri, mata yang kanannya ketika membuka ternyata jempol kita itu menghalangi saklar, maka mata kanan kita ini adalah mata yang dominan, gitu ya. Cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, kita bisa berikan kamera atau tustel ke pasien. Kemudian diminta pasien tadi untuk melihat melalui kamera, melalui aperturanya. Jadi biasanya nanti yang digunakan adalah mata yang dominan. Ya, jadi ketika secara refleks dia akan nanti memberikan ke mata yang dominan tersebut, gitu ya. Nah, kemudian cara yang ketiga, kita bisa gunakan lensa plus 1 sampai 1,5 di depan mata kita ketika kita melihat objek yang jauh tadi. Misalnya tadi melihat saklar yang jaraknya jauh. Kita pakai lensa plus 1 atau plus 1,5, kita berikan ke mata kanan. Kalau objek yang dilihatnya menjadi buram, mata itu adalah mata yang dominan. Nah, kalau kita berikan di mata yang kanan, objek yang masih kita bisa lihat cukup jelas, berarti mata kanan kita non-dominan, mata kirilah yang dominan. Itu cara yang berikutnya, begitu ya. Untuk menentukan mana mata dominan, mana mata non-dominan. Nah, kemudian langkah berikutnya itu nanti kita akan koreksi pada kedua mata. Pada mata yang non-dominan, kita akan kurangi koreksinya atau kita buat matanya menjadi slightly myopia. Kalau kita ingin binokular pada kedua matanya masih cukup bagus, artinya dalam melihat ruang 3 dimensi masih cukup bagus, maka kita gunakan strategi yang mini monovision. Mini monovision itu perbedaannya kecil, jadi sekitar -1 bedanya. Itu mata yang emetrop. Ya, nah itu nanti akan kita coba jadi pada mata yang dominan kita berikan koreksi yang sesuai, gitu ya, sehingga sisa kelainan pasien plano. Di mata yang sebelahnya koreksinya dibuat ada sedikit myopia, sekitar -1 hasilnya. Gitu. Kemudian nanti pasien tadi disuruh merasakan untuk melihat apakah masih bisa mentolerir kondisi seperti tersebut. Kalau pasiennya masih bisa mentolerir, lalu ketika diminta untuk melihat penengah itu bisa, artinya dia cukup bisa untuk nanti dilakukan strategi monovision. Ya, itu strategi monovision yang pertama yang dianjurkan supaya 3 dimensi masih tetap ada. Tapi bisa juga kita menggunakan monovision yang ekstrim. Jadi mata yang non-dominannya dikoreksinya sampai 2 sampai 2,5. Tujuannya supaya mata non-dominannya bisa melihat lebih dekat, mata yang dominannya bisa melihat jauh, tetapi kerugiannya stereoskopisnya itu akan hilang. Gitu. Dan itu biasanya lebih sedikit lagi pasien yang bisa mentolerir hal tersebut. Kalau terbalik gimana? Yang dominan dikasih Ya, mikro monopis. mungkin pasien tadi akan Jadi merasakan nggak stereoskopis juga ya? tidak nyaman, Iya, tidak nyaman, mungkin iya, dia akan mengeluhkan. iya. Tetapi yang perlu dipahami juga pada beberapa pasien itu ada yang dominasinya itu sama balance, Ya, ada yang balance ya. ya, pada kondisi yang seperti begitu. Dia nggak berpindah. Iya, dia tetap jadi
kadang bisa muncul di mata kanan, kadang bisa muncul di Hmm. mata kiri, cukup balance, itu Pilih biasanya salah nggak satu aja bermasalah. ya. Iya, nggak bermasalah. Kalau Ya sensor memang itu. kenyamanan sih ya kalau kenapa dipilih yang non-dominan ya Yang non untuk dominan untuk mikro main. monovision. Iya. Kalau pada monofokal mikro monovision itu bisa satu lah minus satu dia. Tapi kalau pada EDOF cukup setengah sebenarnya. Karena EDOF kan sudah di-extend dia untuk bacanya untuk 70 cm ketika dia memerlukan 40 sentian maka cukup mikro monovision minus setengah pada mata yang non dominan. Ya menarik ya kalau kita Dan melakukan tindakan iya, dengan basis knowledge yang kita miliki kan, sehingga pasien akan mendapatkan ekspresi yang sangat bagus. Menarik sekali ya dok ya untuk kita diskusi hari ini dan juga luar biasa untuk pemaparan materinya dari kedua narasumber yang juga sangat jelas. Mungkin saya izin untuk menutup sesi diskusi kali ini. Eh, karena tanpa terasa ya kita sudah tiba di penghujung acara juga dong ya. Pertanyaan juga di kolom chat sudah habis kita bahas pada saat sesi diskusi. Oke. Izin saya untuk menyampaikan kesimpulan dari webinar kita hari ini dari mengenai RLE, kita bisa tarik kesimpulan bahwa salah satu intraocular refractive surgery adalah refractive lens exchange, yaitu tindakan ekstraksi lensa dengan tujuan memperbaiki status refraksi yang diindikasikan untuk pasien berusia di atas sama dengan 40 tahun yang sudah memasuki masa presbiopia dengan kelainan refraktif tinggi atau kornea tipis yang tidak memungkinkan dilakukannya LASIK. Namun memang di samping kelebihannya yang yaitu one step prosedur di mana tidak ada risiko katarak dan juga dapat mengkoreksi presbiopia, tindakan ini juga lebih invasif dibandingkan laser vision correction. Sehingga sebelumnya kita harus perhatikan kondisi preoperatif untuk meminimalisir kondisi tindakan atau komplikasi dari tindakan tersebut. Dan strategi pemilihan IOL seperti IOL premium yaitu multifocal IOL ataupun EDOF kita bisa pertimbangkan sesuai dengan toleransi pasien terhadap dan juga kebutuhan pasien terhadap status pendidikan setelah tindakan. Kemudian untuk materi yang kedua, kita dapat tarik kesimpulan bahwa fakik EO itu difantasikan di depan lensa kristalina normal dengan pilihan iris flow ataupun ICL. Dengan kelebihannya dapat dilakukan pada pasien dengan kelainan refraksi miopia tinggi ataupun astigmati regular, juga kelainan kornea yang tidak dapat dilakukan laser vision correction. Kandidat yang ideal adalah usia 25-45 tahun dengan kelainan refraksi yang stabil dalam 1 tahun dan endotel di atas 2000 atau 2200 ya dok, dengan anterior chamber depth-nya di atas 2,7 mm, dari mata depan terbuka, dan ukuran mobil juga yang adekuat. Evaluasi preoperatif menjadi penting untuk melihat kondisi segmen anterior depan pasien untuk kita dapat mengurangi komplikasi yang dapat terjadi. Dan evaluasi postoperatif juga penting seperti adanya DIO yang tinggi jika terjadi blok pupil. Untuk kita lihat juga bagaimana sentrasi IOL dan komplikasi lainnya. Baiklah, terima kasih kepada para narasumber kita yang telah hadir hari ini. Terima kasih Dr. Budiman dan Dr. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih. kasih Dr. Siva dan audiens semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan berhati untuk dapat berbagi ilmu ya dok dan juga pengalaman yang sangat berharga kepada kita semua. Semoga webinar kali ini dapat bermanfaat dan juga dapat diaplikasikan pada praktek rekan-rekan sejawat sehari-hari. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan dalam membantu diskusi pada webinar kali ini. Dan ini saya kembalikan kepada MC sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas.